Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kali ini saya akan jelaskan mengenai penyakit diabetes. Kalau penyakit COVID kemarin itu muncul tiba-tiba menjadi pembunuh yang menggemparkan pada beberapa ratus ribu manusia, maka diabetes mellitus bersama hipertensi adalah pembunuh pelan-pelan atau silent killer untuk manusia, dan termasuk penyebab pembunuh utama manusia. Tapi sebelumnya silakan subscribe channel ini kalau belum, dan simak sampai selesai video ini agar mendapat informasi yang lengkap. Diabetes mellitus atau lebih dikenal sebagai diabetes adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang dibutuhkan untuk mengatur kadar gula darah. Ada beberapa jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Masing-masing memiliki penyebab, cara pencegahan dan penanggulangan dan pengobatan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Penyebab pasti ini kadang-kadang belum diketahui, tetapi diyakini bahwa diabetes tipe 1 ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi sel-sel beta di pankreas sebagai benda asing dan kemudian merusaknya. Sel-sel beta pada pankreas ini bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Faktor genetik juga berperanan penting dalam timbulnya diabetes tipe 1 ini. Saat ini tidak ada cara untuk mencegah diabetes tipe 1 itu karena faktor penyebabnya tidak sepenuhnya dipahami. Namun, penelitian terus dilakukan untuk menemukan cara pencegahan atau pengobatannya. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau tidak merespon insulin dengan baik atau yang disebut resistensi insulin. Faktor risiko timbulnya diabetes tipe 2 ini adalah obesitas, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, keturunan dari riwayat keluarga diabetes yang menderita diabetes, kurangnya aktivitas fisik, usia lanjut, dan beberapa faktor lainnya. Yang ketiga adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes. Hormon-hormon kehamilan itu dapat mengganggu cara tubuh menggunakan insulin, sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Faktor risiko terjadinya diabetes gestasional adalah obesitas, juga kehamilan, sebelum kehamilan, usia lanjut, riwayat diabetes gestasional sebelumnya, dan riwayat keluarga ada yang menderita diabetes. Mekanisme dalam tubuh mengapa terjadi kenaikan gula dalam darah adalah berkaitan dengan produksi dan penggunaan insulin. Setelah kita makan, makanan diubah menjadi glukosa, yang kemudian diserap oleh aliran darah. Pankreas merespons atau menanggapi dengan melepaskan hormon insulin ke dalam darah. Insulin membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh, terutama sel-sel otot dan jaringan lemak. Di dalam sel, glukosa digunakan sebagai sumber energi atau disimpan untuk digunakan nanti. Saat kadar gula darah, glukosa darah naik setelah makan, insulin membantu menurunkannya dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Saat kita puasa atau berolahraga, pankreas memperlambat pelepasan insulin sehingga kadar glukosa darah tetap stabil. Kadar gula darah yang stabil antara sekitar 70 hingga 140 mg saat puasa penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Pada penderita diabetes tipe 2 itu mengalami resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh tidak merespon atau memanfaatkan insulin dengan baik. Pankreas awalnya merespons dengan memproduksi lebih banyak insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Seiring waktu, pankreas mungkin tidak dapat menghasilkan cukup insulin untuk mengatasi resistensi, atau sel-sel beta di pankreas mulai gagal di dalam
memproduksi insulin tersebut. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dengan efektif, sehingga terjadi akumulasi glukosa atau gula dalam darah, dan terjadilah peningkatan gula dalam darah yang berlebihan atau disebut sebagai hiperglikemia. Sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik, sehingga glukosa tidak masuk ke dalam sel dengan efisien atau cukup. Pankreas merespons dengan memproduksi lebih banyak insulin, namun seiring waktu, pankreas bisa mengalami kelelahan atau penurunan kemampuan produksi insulin itu. Kadar glukosa darah tetap tinggi karena tidak dapat masuk ke dalam sel dan tetap menghasilkan hiperglikemi atau gula darah yang tinggi. Dampak gula darah yang tinggi pada darah adalah jika hiperglikemia berlangsung dalam jangka panjang, dapat merusak organ dan pembuluh darah, menyebabkan komplikasi yang serius seperti kerusakan pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Kondisi ini dapat memicu komplikasi seperti retinopati diabetik atau kerusakan mata, nefropati diabetik atau kerusakan ginjal, neuropati diabetik atau kerusakan saraf, dan penyakit jantung koroner. Bagaimana menanggulangi diabetes agar tercegah dari penyakit diabetes dan mengendalikan gula darah jika sudah terkena diabetes adalah melalui perubahan pola hidup, pola pikir, dan pola makan sekali lagi. Pola hidup yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup yang sangat kurang gerak merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2 ini. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan glukosa secara efisien sehingga meningkatkan sensitivitas insulin. Olahraga teratur dapat membantu mengontrol berat badan, tekanan darah, dan kadar gula darah. Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 ini. Merokok dapat meningkatkan resistensi insulin, sedangkan alkohol itu dapat mempengaruhi kadar gula darah. Maka perlu melakukan aktivitas fisik aerobik ya, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau renang misalnya, setidaknya 30 menit sehari. Perlu dijaga berat badan yang sehat dengan kombinasi diet seimbang dan olahraga teratur. Yang kedua adalah pola pikir. Stres yang berlangsung lama itu dapat mempengaruhi kadar gula darah dan menyebabkan peningkatan risiko diabetes tipe 2 ini. Cara yang sehat untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, atau aktivitas relaksasi lainnya dapat membantu mengurangi risiko diabetes. Stres yang tidak terkelola dengan baik itu dapat menyebabkan perilaku makan yang tidak sehat dan peningkatan risiko diabetes yang merupakan faktor utama diabetes tipe 2. Kesehatan mental yang buruk seperti depresi, kecemasan akan meningkatkan risiko diabetes. Pola pikir yang positif akan berpengaruh baik terhadap kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Dapat memotivasi seseorang untuk melakukan perubahan positif dalam pola makan dan aktivitas fisik. Yang ketiga adalah pola makan. Konsumsi gula berlebihan dan berkarbohidrat sederhana seperti roti putih, nasi putih dapat menyebabkan lonjakan cepat dalam kadar gula darah. Kadar gula darah yang tidak terkontrol itu dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 ini. Dia tinggi lemak trans dan lemak jenuh akan berakibat peningkatan resistensi insulin dan risiko diabetes tipe 2 ini. Lemak trans ditemukan dalam makanan olahan dan cepat saji. Sedangkan lemak jenuh terutama ditemukan dalam makanan hewani. Kurangnya serat dalam diet juga bisa meningkatkan risiko diabetes. Serat sangat penting untuk mengendalikan kadar gula darah dan menjaga berat badan yang sehat. Konsumsi makanan tinggi serat seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat membantu mencegah diabetes. Memilih lemak sehat seperti lemak tak jenuh,
tunggal dan poliunsaturasi yang ditemukan dalam alpukat, kacang-kacangan, dan ikan sangat baik untuk mengendalikan diabetes. Selain hal yang telah saya sampaikan tadi, kita perlu memantau kesehatan secara rutin, antara lain melakukan pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Anda dapat mengambil tindakan pencegahan atau penanggulangan yang diperlukan lebih awal. Penting untuk diingat bahwa perubahan gaya hidup yang sehat tidak hanya membantu mencegah diabetes, tetapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda, termasuk kalau memang harus menggunakan obat-obatan. Selamat menjalani pola hidup, pola pikir, dan pola makan yang sehat, agar kita tetap sehat dan insya Allah panjang umur.